ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Baik, Pak Guru minta tolong kalian bisa mempersiapkan diri ya dengan baik, duduk yang nyaman ya agar bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kemudian ketua kelasnya siapa? Saya, Pak. Ya, bisa minta tolong pimpin doa. Sikap berdoa, tundukkan kepala, berdoa yang khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa idni min syarri nafsi. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, selanjutnya Pak Guru akan mengabsen ya kehadiran. Hari ini siapa yang nggak masuk? Kaisa Amelia, kenapa? Izin ya. Kemudian? Wanesia, kenapa? Izin. Kemudian? Dah ya. Baik, sebelumnya Pak Guru akan menampilkan video ya yang diharapkan dapat memotivasi kalian untuk mengikuti pembelajaran. Seperti yang kalian tahu, Malaysia dan Indonesia adalah dua negara penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, ya kan? Kelapa sawit ini pun bisa dibilang merupakan kebutuhan pokok bagi umat manusia selama ini, bos. Nah, mengapa kebutuhan pokok? Hal itu pun disebabkan karena kelapa sawit ini merupakan bahan baku untuk memproduksi berbagai bahan kebutuhan pokok kita sehari-hari, mulai dari minyak goreng, sabun, kosmetik, coklat, lilin, pelumas, tinta, sampai dengan pakan ternak, bos. Bahkan kini kelapa sawit ini sudah bisa dibuat menjadi bahan bakar nabati untuk kendaraan bermotor, bukan kaleng-kaleng kan? Nah, berita mantapnya kini diketahui bahwa Indonesia dan Malaysia pun kini akan semakin bersinergi dalam bidang kelapa sawit. Sinergi ini pun diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU Palm Slat Oil atau limbah sawit Indonesia oleh Malaysia, di mana nantinya Indonesia akan terus mengekspor limbah sawit yang berupa sludge oil ini sebanyak 2.000 ton per bulan selama 2 tahun ke depan, bos. Dua perusahaan yang melakukan ekspor impor ini adalah PT Alam Duta Mandiri dan Dendro Integrasi SDN BHD. Nah, mantap kan, bos? Bayangkan, saking bermanfaatnya, limbah sawit pun sampai-sampai masih bisa diekspor ke negara lain. Kementerian Perdagangan Pak Kasan pun menyambut baik pembelian Palm Slat Oil Indonesia ini oleh perusahaan asal Malaysia tersebut. Diharapkan ke depannya, produsen Indonesia lainnya juga mampu memasuk permintaan palm slat oil ke Malaysia dan juga produk kelapa sawit serta turunan lainnya ke seluruh dunia, ujar beliau. Nah, perlu kalian ketahui, bos, sawit ini pun bisa dibilang zero waste atau bebas sampah. Karena setiap bagian dari kelapa sawit ini bisa dimanfaatkan bahkan sampai ke limbah-limbahnya. Salah satu limbahnya ada yang disebut dengan sludge atau lumpur ini bahkan diekspor sampai ke Malaysia. Pada tahun 2020, ekspor Indonesia ke Malaysia untuk produk minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya mencapai 954,03 juta US dollar. Dan nilai ini pun naik 15,11% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 820,97 juta US dollar. Nah, di kawasan ASEAN, Indonesia pun menjadi pemasok terbesar CPO ke Malaysia dengan pangsa pasar 85,14%. Nah, mantul kan? Mantap betul. Jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia maju. Salam Indo Heroes. Baik, menarik sekali ya tentang video perdagangan antar negara, yaitu ekspor ya Indonesia ke Malaysia. Selanjutnya ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang materi apa? Ya, Pak. Oh ya, silakan sebutkan nama, materinya apa? Nama saya Safira. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran,
serta teknologi, perdagangan antar daerah atau antar pulau. Baik, benar sekali ya. Kemarin kita sudah belajar tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan penawaran dan teknologi serta perdagangan antar daerah atau antar pulau. Kemudian adakah dari kalian yang memiliki pengalaman dalam perdagangan antar negara atau saudaranya? Oh ya, silakan. Nama saya Ina. Iya? Paman saya yang Iya, pamannya kenapa? tentang perminyakan. Oh ya, ekspor minyak ya? Ya. Ya, terima kasih ya. Selanjutnya, adakah dari kalian yang tahu ya, mengenal apa itu perdagangan antar negara? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Namanya? Nama saya Mutiara. Ya? Perdagangan antar negara yaitu perdagangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara ke negara yang lain atas dasar kesepakatan. Ya, tepat sekali ya. Yaitu perdagangan antar negara adalah perdagangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama ya. Kemudian untuk kompetensi dasar ya yang akan kita pelajari hari ini yaitu pertama, menganalisis keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Yang kedua, menyajikan hasil analisis tentang keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Kemudian untuk indikatornya, yang pertama menjelaskan perdagangan antar negara, yang kedua membandingkan aktivitas perdagangan antar negara sebelum dan sesudah adanya wabah COVID-19, yang ketiga menganalisis dampak adanya wabah COVID-19 terhadap perdagangan antar negara, dan yang terakhir yaitu menyajikan hasil analisis kebijakan perdagangan antar negara. Dan dalam pembelajaran hari ini kalian diharapkan dapat menjelaskan perdagangan antar negara, dapat membandingkan aktivitas perdagangan antar negara sebelum dan sesudah COVID-19, dapat menganalisis dampak adanya wabah COVID-19 terhadap perdagangan antar negara, dapat menyajikan hasil analisis kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor dalam perekonomian Indonesia akibat dampak COVID-19. Kemudian untuk langkah pembelajaran, yang pertama adalah pretest ya, mengamati, kemudian diskusi kelompok, kemudian mengumpulkan informasi, presentasi, dan post-test penilaian sikap keterampilan ya. Selama proses pembelajaran akan dilakukan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, sebelumnya kita akan melakukan pretest ya dengan Kahoot. Silakan bisa menyiapkan ya tabnya masing-masing ya. Silakan bisa join dengan mengetik PIN-nya ya. Jangan pakai aplikasi. Kahoot.it. Oh, kamu back ini, back. Oh ya, oh, join. Join. Sudah? Bangku ini sudah semua ya?
Yang ini? Sudah semua ya? Ini sudah semua? Baik, sudah join semuanya? Bentar, ini masih ada satu ya. Baik, ini sudah semua ya? Ada yang belum? Oke, kalau sudah, mari kita bermain ya. Oke, perhatikan soal dan bisa memilih jawabannya ya. Silakan langsung bisa dipilih jawabannya ya. Baik, selanjutnya soal kedua ya. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Soal ketiga, agar barang berdaya saing ya, ekspor dibutuhkan tenaga kerja handal ya. Hal ini merupakan manfaat perdagangan antar negara, yaitu ya, ini adalah soal keempat ya. Dari data ya, perbandingan sebelum dan sudah COVID, apa dampak terhadap perdagangan antar negaranya ya. Silakan bisa dipilih ya. Ini ada kesempatan waktu 1 menit ya. Dipikirkan baik-baik sebelum menjawab ya. Tapi ini juga butuh kecepatan ya, kecepatan dan ketepatan ya dalam menjawab. Baik, ini adalah soal terakhir ya. Ya, kegiatan yang meningkatkan devisa negara ya. Kalau ini waktunya lebih singkat ya. Ya, kita lihat hasilnya ya. Ya, siapakah yang pertama? Baik, terima kasih ya sudah mengikuti permainan dengan baik. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik, selanjutnya kita akan
mengerjakan LKPD, tapi sebelumnya untuk mengantarkan ya masalah apa ya. Jadi dalam pembelajaran hari ini kita menggunakan model problem based learning ya. Jadi diharapkan ketika dimunculkan suatu masalah, kalian bisa mengikuti pembelajaran ya dengan baik ya, karena tertarik ya dengan adanya masalah dan memberikan solusi ya. Baik, akan saya tampilkan ya videonya dampak COVID ya terhadap perdagangan antar negara. Wabah COVID-19 berdampak pada perdagangan ekspor impor. Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Kadin Ibu Sinta Wijaya Kamdani. Selamat sore Bu Sinta, bagaimana dampak dari COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia khususnya di sektor perdagangan? Ya, kita lihat ya memang dampaknya sudah mulai terasa dan memang ini sudah dimulai dari sebenarnya kalau sektor pariwisata sudah dari awal ya, pada saat wabahnya sudah mulai ada di Tiongkok kan jelas pariwisata Indonesia 2,1 juta datang ke Indonesia ya berdampak sangat signifikan. Tapi kalau kita bicara dari perdagangan, mungkin kita mesti mulai ke manufacturing Indonesia ya. Karena kalau kita lihat manufacturing Indonesia itu kan menggunakan bahan baku dari Cina sangat besar. Nah, saya mungkin bisa share sedikit supply input produksi dari Wuhan dan Dubai. Jadi ini yang berdampak paling besar. Itu komoditi-komoditi seperti produk dan komponen elektronik, besi baja, mesin, plastik. Ini semua tentu saja terkena dampaknya dan ini yang diimpor oleh Indonesia. Jadi kita melihat bahwa cukup signifikan kalau dari segi bahan baku itu bisa turun sampai saat ini kan sekitar 50% ya. Oke, Bu Sinta, saat ini pemerintah telah menyiapkan paket stimulus jilid 2 untuk menghadapi dampak virus corona terhadap ekonomi Indonesia. Dari pelaku usaha sendiri, sebetulnya stimulus seperti apa yang paling dibutuhkan untuk mensiasati situasi saat ini? Ya, jadi saya melihat dua hal. Pertama, tentu saja kalau insentif kita lihat ada fiskal dan non fiskal ya. Nah, mungkin kalau untuk fiskal kita bisa lihat memang tentu saja pemerintah sekarang sudah mungkin mengevaluasi seperti kalau pariwisata, pajak hotel dan restoran bisa rebate misalnya ya. Terus kemudian ada konsiderasi apakah mungkin PPh 21 mau dikurangi. Nah ini semua mungkin bisa diperhatikan. Tapi mungkin yang penting kalau kita lihat saat ini adalah cash flow. Jadi yang sangat berdampak kan di cash flow. Nah kalau kita lihat di cash flow itu mungkin lebih bergantung bagaimana perbankan bisa memberikan kebijakan, apakah dengan suku bunga yang lebih rendah, bunga pinjaman, ataupun juga dengan restrukturisasi kredit bagi perusahaan-perusahaan yang saat ini juga berimbas ya terhadap apa yang terjadi dengan COVID-19 ini. Gitu. Oke, kita tunggu bagaimana langkah pemerintah untuk memberikan stimulus, terutama untuk kemudian menggenjot perdagangan di Indonesia. Terima kasih Wakil Ketua Umum Kadin Ibu Sinta Wijaya Kamdani telah bergabung bersama kami sore hari ini. Baik, itulah tadi ya tentang dampak ya adanya wabah COVID-19 terhadap perdagangan antar negara ya. Kemudian setelah menyimak video tadi, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Ada yang berani mencoba untuk menjawab? Ya, silakan. Namanya? Nama saya Medina. Ya. Dampak dari adanya wabah COVID-19 terhadap perdagangan negara adalah perdagangan negara menjadi terhambat keberlangsungannya. Ya, ya, jadi memang perdagangan antar negara itu akan menjadi terhambat ya, terhambat karena wabah COVID-19 itu ini ya sangat mengganggu ya, karena ketika adanya COVID ini kan aktivitas di luar ruangan itu sangat dibatasi ya, bahkan ada yang tidak berani beraktivitas ya
di luar ruangan ya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan berdiskusi kelompok ya, mengerjakan LKPD. Untuk kelompok 1 ya, itu ada Alia Rahadatul ya, kemudian Annelies, Atika, Diang, Ilmira, Mutiara. Kelompok 2 ada Aisyah Mutiah, 2 Faustina, 3 Kamilia, 4 Naila, 5 Raisa, 6 Siva. Kelompok 3 Atasani, Lintang, Safira, Nela, Wirda. Kelompok 4 Aulia Sarah, Hanindya, Kanaya, Medina, Kuanesa. Silakan bisa duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Dan bisa berdiskusi ya. Bisa berdiskusi tentang LKPD ya yang akan dikerjakan ya. Silakan di situ ada linknya, bisa diakses ya, kemudian dikerjakan. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Ya, silakan bisa mulai dikerjakan ya. Sambil kalian mengerjakan, Pak Mustaqim akan menilai sikap ya dan kinerja kalian ya dalam pembelajaran ya hari ini ya. Silakan bisa dikerjakan, bisa diskusi ya, saling diskusi ya. Ya. Selain itu untuk menjawab kalian juga bisa melihat di buku paket ya atau di materi ya, materi perdagangan antar negara, agar kalian bisa menjawab pertanyaan di LKPD dengan baik ya. Silakan bisa berdiskusi ya, jawaban yang tepat ya. Ya, ini kelompok berapa? 2 ya. Diharapkan bisa berdiskusi dengan baik ya. Ini kelompok berapa? 1 ya. Bisa semua ya mengakses LKPD ya. Ini kelompok berapa? 3 ya. LKPD-nya bisa diakses ya. Silakan bisa berdiskusi ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 4 ya. Kelompok 4 bisa semua LKPD-nya? Bisa ini? Ini masih kurang 1 ya. Ditunggu ya. Soalnya ada 3. Saya beri kesempatan 5 menit ya. 5 menit untuk menjawab. Ya, 5-6 menit ya. Untuk menjawab, bisa diskusi. Nanti setelah itu bisa presentasi ya. Nanti ada perwakilan ya. Perwakilan yang presentasi. Kemudian yang tidak presentasi nanti tetap mengumpulkan jawabannya ya untuk penilaian ya. Kemudian nanti yang tidak presentasi berarti nanti bisa menanggapi ya dari kelompok yang presentasi yang ada di depan ya. Ya, silakan bisa diketik jawabannya ya. Ya, silakan bisa berdiskusi ya untuk menjawab.
Ya, silakan bisa berdiskusi secara aktif ya. Sudah bisa? Diketik itu https waktu sudah 3 menit ya. YK PCIR Nah, ditunggu ya, ditunggu dulu. Ini memang sepertinya sinyalnya ya. Sinyalnya ini karena aksesnya telat ya. Yang ini kelompok berapa? Sudah selesai? Silakan bisa berdiskusi. Ini siapa namanya? Nuha ya. Nuha bisa membantu temannya ya untuk menyelesaikan LKPD-nya. Sambil mengakses kamu ini aja diskusi sama temannya aja. Ini kelompok berapa? 3 ya. Ya sudah selesai? Sudah ya. Ya kebijakan ini ya, kebijakannya dilengkapi ya, karena nanti dipersiapkan ya, nanti jadi ada yang mewakili presentasi ya, ada yang mewakili presentasi, nanti ketika ada yang bertanya bisa menjawab ya. Bisa menjawab dengan lengkap ya. Baik, saya kasih tambahan waktu 1 menit ya.
Ya, bisa saling sharing nggak apa-apa ya, karena ini tugas kelompok ya. Tetapi nanti kalau yang selanjutnya yaitu yang post test ya, itu dikerjakan sendiri-sendiri. Tapi kalau yang ini dikerjakan kerjasama ya. Baik, ini ada yang sudah selesai ya. Ini juga ada yang sudah selesai. Ini sudah? Sudah ya. Yang ini ada yang sudah selesai ya. Ya. Ini sepertinya semua kelompok sudah selesai ya. Nanti tinggal saling sharing ya. Selanjutnya silakan yang memiliki keberanian ya untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Silakan dari kelompok berapa? Oh ya, kelompok 3, silakan maju ya. Bisa di bawah tab-nya ya. Ya, silakan yang perkenalan, nanti mikrofonnya dipindahkan ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Putri. Saya Safira Rahma. Saya Wirda Hilmatus Syakira. Saya Lintang Zafira Deniswari. Saya Atasani. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil jawaban LKPD dari kelompok 3. Yang pertama, berdasarkan video di atas, Suaranya yang keras ya. analisislah manfaat perdagangan antar negara. Manfaat perdagangan antar negara adalah memperoleh keuntungan, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, menjalin persahabatan antar negara, transfer teknologi modern. Soal kedua, berdasarkan artikel tersebut, tuliskan perbandingan kondisi perdagangan antar negara sebelum dan sesudah COVID-19. Sebelum COVID, nilai perdagangan antar negara masih tetap. Namun setelah COVID, nilai perdagangannya turun akibat berbagai kebijakan yang dilakukan berbagai negara tentang aturan ekspor impor yang ketat pada masa COVID. Aturan yang diberlakukan seperti seleksi barang yang akan dikirimkan, petugas yang harus menggunakan APD atau protokol kesehatan, sterilisasi barang kiriman sehingga jumlah yang dikirim harus sesuai dengan persyaratan masuk. Pertanyaan ketiga, berdasarkan artikel tersebut, analisislah kebijakan pemerintah dalam perdagangan, khususnya dalam mendorong kegiatan ekspor. Uraikan kebijakan untuk mendorong ekspor. Memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor, menjaga nilai tukar rupiah, membuat perjanjian dagang internasional, meningkatkan promosi pelaksanakan dapat melalui pameran dagang, festival olahraga, seni, dan lain-lain. Contohnya, Kantor Pusat Dagang Indonesia Trade Promotion Center. Sekian presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan yang ingin bertanya dari presentasi ya. Jadi selama presentasi ini dan mengerjakan LKPD, nanti akan dinilai sikap dan kinerjanya ya. Termasuk ketika ini ya, memberikan pertanyaan dan jawaban itu suaranya harus keras ya, harus lantang ya. Kira-kira bagaimana upaya perkenalkan dulu namanya ya. Nama saya Aisyah Mutiah dari kelas Aisyah Mutiah. Kira-kira bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan promosi? Contohnya seperti apa? Ya, ini ada yang bertanya ya. Jadi karena adanya COVID-19 itu kan ekspor impor ya, perdagangan antar negara lesu seperti itu ya. Kemudian bagaimana upaya pemerintah ya dalam upaya promosi ya, Silakan kelompok 3 bisa menjawab ya. Pelaksanaan promosi dapat melalui
festival olahraga, pameran dagang, seni, dan lain-lain. Contohnya itu Kantor Pusat Dagang Indonesia dan Indonesia Trade Promotion Center. Ya, tadi bisa melalui apa? Pameran ya. Pameran, kemudian apalagi? Festival olahraga. Festival olahraga ya, Dan kemudian seni. dan seni ya. Jadi promosi ya yang dilakukan oleh siapa? Oleh siapa? Di situ tadi disebutkan kantor apa? Kantor Pusat Dagang Indonesia. Iya, Kantor Pusat Dagang Indonesia ya. Terima kasih ya. Untuk kelompok 3, ada yang bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada yang bertanya ya, terima kasih ya kepada kelompok 3 yang sudah berani mempresentasikan hasil LKPD-nya. Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Silakan bisa kembali ke mejanya ya. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil LKPD-nya. Kemudian nanti yang belum maju ya, atau ada yang berani maju lagi, satu kesempatan, satu kelompok ada yang mau maju presentasi? Ya, silakan. Tidak ada? Oh ya, karena ini waktunya juga apa ya, mepet ya. Jadi nanti yang belum presentasi nanti tetap hasil pekerjaannya ya, LKPD-nya tetap dikumpulkan ya, nanti akan dinilai ya. Seperti itu ya. Sudah paham? Paham ya. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan ya, mengerjakan post test ya. Ini untuk aksesnya yang Kahoot bisa ya. Baik, karena ini untuk mengakses Kahoot semuanya bisa ya. Bisa ya. Jadi nanti caranya gini ya. Kalian jadi mengerjakan di Kahoot sambil mengerjakan di kertas ya. Ya. Jadi tapi jangan lupa di kertasnya jangan lupa ditulis nama ya. Ditulis nama, kemudian kelas ya. Disiapkan kertasnya? Sudah disiapkan? Ya. Sudah disiapkan, ini kelompok berapa? 4. Kelompok 4 ya kertasnya ya. Jadi sambil Kahoot sambil disiapkan kertasnya. Sudah? Jangan lupa ditulis nama dulu semuanya, nama kelas ya. Sudah, nama kelas ya. Nama kelas. Nah. Jadi nanti jawaban kalian itu yang ditulis di lembar kertas itu sama dengan yang kalian jawab di Kahoot-nya ya. Ya, sudah? Ini kelompok berapa? 2. Sudah semua ya? Sudah nulis nama? Ini sudah nulis nama semuanya? Ya. Ini tak tunggu ini ya. Alia Rahadatul. Ya. Ditulis nama kelas. Ini sudah ya. Nama kelas. Oke. Oke. Namanya sudah? Oke ya. Baik. Ini kita akan lanjutkan ya. Pretest ya dengan Kahoot ya.
Silakan bisa diketik pinnya ya. Delapan enam empat 2314. Jadi ada dua hal ya. Yang pertama jawab di Kahoot dulu ya, karena ini butuh kecepatan ya. Setelah itu baru di kertasnya. Kelompok 1 sudah join semuanya? Satu mana? Kelompok 1 sudah join semua? Sudah ya? Kelompok 2? Sudah ya? Kelompok gimana? Dua, 3, 1, 4 ya. Kamu kebalik itu nulisnya. Oke, sudah semua? Ini kelompok sini sudah semua ya? Ini sudah semua? Ini sudah siap semuanya ya? Baik, kita akan mulai nomor 1 ya. Soal nomor 1, jangan lupa kalian menjawab di Kahoot dan di lembar kertas ya. Ya, pertukaran barang dan jasa ya. Baik, luar biasa ya. Setelah mengikuti pembelajaran bisa menjawab benar semuanya ya. Kita lihat ya. Selanjutnya soal yang kedua ya. Ternyata masih ada yang menjawab salah ya. Soal selanjutnya ya. Jangan lupa menjawab di Kahoot dan di lembar kertas ya. Oke, masih ada yang salah juga ya, tapi sudah cukup lumayan ya. Ya, ini waktunya 1 menit ya, karena ini melihat data perbandingan ya, kegiatan perdagangan antar negara sebelum dan sesudah COVID-19 ya.
ternyata masih ada ya beberapa yang menjawab salah. Ini adalah soal terakhir ya. Baik, ini yang soal terakhir lumayan ya jawabannya ya. Kita lihat ya, siapakah yang juara 3 ya? Safira ya. Ini dia Akila, jadi karena kecepatan ya. Alia mana Alia? Oh, Alia Rahadatul ya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi nggak apa-apa ya nggak juara ya, nggak juara 1 nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa menjawab benar. Kalau tadi jika kalau ada yang salah, kalian tahu kesalahan kalian ya dalam menjawab dan dapat memahami materi ya. Intinya jadi kalian bisa memahami materi dengan baik ya. Baik, selanjutnya kita akan merefleksikan pembelajaran kita pada hari ini ya. Karena ini waktunya masih kurang lebih 20 menitan ya. Masih sekitar 15 menit ya. Kita akan merefleksikan ya pembelajaran pada hari ini. Yang pertama nanti yang ini ya yang menjawab angkat tangan dulu ya. Sebutkan nama kemudian nanti disampaikan ya. Baik, yang pertama pertanyaannya adalah apa yang paling kalian sukai pada pembelajaran hari ini? Ya, silakan angkat tangan. Oh ya, sebutkan nama ya. Kemudian. Saya Atika Nuha. Ya. Pembelajaran yang paling saya sukai hari ini pembelajaran ekonomi. Tentang apa? Tentang ekonomi. Oh, tentang ekonomi ya. Kenapa? Karena saya ingin menjadi pengusaha. Oh, luar biasa ya. Tepuk tangan ya. Mbak Noha ternyata pengen jadi pengusaha. Jadi dia suka dengan materi ekonomi ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Ya, mungkin karena tadi apalagi perdagangan antar negara ya. Ekspor impor. Jadi kalau pengusaha ekspor itu gajinya luar biasa ya. Sekali ekspor itu bisa untungnya bisa ratusan juta mungkin ya. Luar biasa. Silakan yang lain. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Tidak apa-apa ya. Ya, sebutkan nama. Saya Nisa. Ya. Oh, ini mau menjawab yang mana? Yang sulit dipahami. Oh ya, yang sulit dipahami ya. Yang kedua, kira-kira pelajaran hari ini itu yang sulit dipahami itu yang apa ya? Ya, silakan. Silakan, Nisa. Tentang dampak wabah COVID. Oh, tentang dampak wabah COVID ya. Iya. Terhadap perdagangan. Apa? Ya, perdagangan antar negara ya. Mungkin karena tadi ini ya, yang pertama itu harus melihat datanya ya, data perdagangan, kemudian dampaknya apa seperti itu ya. Baik, ada yang
mau menyampaikan lagi? Masih ada waktu ya. Ini masih ada waktu 25 menit ya. Silakan. Ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan. Diang Akila mungkin tadi yang ini ya. Atau siapa ini namanya? Silakan, jangan takut ya. Ada yang mau berpendapat? Tadi dari yang entah, oh ya, silakan. Nama saya Medina. Ya, Medina. Menurut saya pelajaran yang sulit dipahami adalah tentang dampak COVID-19 pada perdagangan antar negara. Oh ya, berarti sama ya tadi ya, sama dengan nggak apa-apa ya, pendapatnya sama nggak apa-apa ya, karena masing-masing bebas berpendapat ya. Kemudian ada lagi mungkin yang kalian sukai ya dalam pembelajaran hari ini, apa? Silakan. Oh ya, silakan sebut nama ya. Nama saya Safira. Yang saya sukai pada pembelajaran pada hari ini itu kegiatan ekspor dan impor, perdagangan antar negara. Saya menjadi tahu bagaimana kegiatan perdagangan antar negara dari Indonesia ke negara lain. Oh ya, berarti setelah kita belajar kita bisa mengetahui seperti itu ya. Ya. Ya, kemudian ada lagi, karena ini waktunya ya. Silakan, namanya siapa? Nama saya Mutiara. Ya. Saya menyukai pembelajaran pada hari ini yaitu karena saya suka berjualan atau berdagang. Oh, luar biasa ya, berjualan atau berdagang ya. Tepuk tangan ya. Siapa tadi namanya? Mutiara ya. Ya, semoga nanti bisa menjadi eksportir ya. Amin ya. Baik, ini waktunya masih sekitar 7 menit ya, 7 menit untuk refleksi ya. Silakan. Ada yang mau berpendapat lagi? Mungkin tadi selama pembelajaran kesulitannya ketika apa gitu ya? Ya, silakan. Tidak usah takut ya. Silakan. Ada yang mau menyampaikan? Ya, Diang Akila. Mungkin yang soal yang sulit, apa materi yang sulit atau apa ya? Yang paling disukai ya dalam pembelajaran hari ini. Silakan ya, Diang Akila. Nggak apa-apa, bebas ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, di sini kita dalam belajar itu jangan takut untuk mengungkapkan pendapatnya ya. Jangan takut salah karena ini kita belajar ya. Ya, silakan. Dia Akila. Saya suka itu pembelajaran yang tentang ekspor sama impor sama kayak Safira tadi. Oh ya, sama kayak Safira. Ya, terima kasih ya. Dia Akila ya. Ya, silakan ada lagi ya. Silakan. Nama saya Wirda Hilmatu Syakira. Namanya siapa? Wirda Hilmatu Syakira. Wirda. Hah? Wirda Hilmatu Syakira. Halimatu Syakira ya. Hal yang paling disukai waktu tadi belajar itu lewat games gitu. Oh, adanya games gitu ya. Jadinya gamesnya juga melatih konsentrasi dan kecepatan. Melatih konsentrasi dan kecepatan ya. Tepuk tangan untuk Mbak Wirda ya. Ya, jangan takut. Tadi kayaknya Mbak Diang pengen bilang gitu ya, tapi
malu ya. Ya karena betul sekali ya. Kalau menggunakan Kahoot itu memang kita harus konsentrasi ya, bahkan dengan adanya suara itu ya kita harus konsentrasi, tapi menarik, menantang ya. Mungkin bagi seusia kalian itu suka dengan challenge ya, tantangan-tantangan ya. Ya harus bisa menyelesaikan tugas ya. Baik. Nah, yang terakhir adalah kira-kira kita dari tadi sejak awal ya sampai saat ini itu kita sudah belajar apa ya? Sudah belajar apa hari ini kita? Ya, sebutkan nama ya. Nama saya Nisa. Pelajaran yang namanya siapa? Nisa. Nisa, nama lengkapnya? Naila Putri Hairunisa. Naila Putri Hairunisa ya. Ya. Pelajaran yang didapat kita hari ini tuh ada pengertian dan ruang lingkup, aktivitas perdagangan antar negara, Ya. kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor, faktor pendorong ekspor, manfaat perdagangan antar negara, dan faktor-faktor yang mendorong perdagangan. Ya, faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, selain materi tadi ya, kemudian terkait masalah ya, masalah yang kita pelajari tadi ya. Ya, ada yang mau menyampaikan? Ya, hubungannya dengan munculnya masalah ya. Kalau tadi masalahnya itu apa? Dalam perdagangan itu ada masalah ya. Masalahnya apa? COVID-19 ya, COVID-19 ya. Kemudian COVID-19 itu menyebabkan apa? Ya, silakan yang berani mengungkapkan. Ya, sebutkan nama ya. Nama saya Mutiara. Masalahnya tentang datangnya COVID-19 membuat perdagangan antar negara jadi terhambat. Ya, perdagangan antar negara jadi terhambat ya. Mungkin ada yang menambahkan kenapa kok perdagangan antar negara bisa menjadi terhambat? Silakan. Ya, silakan namanya. Perkenalkan, nama saya Elmira. Karena aktivitas luar tuh selalu dibatasi gitu. Ya, selalu dibatasi ya. Ya, selalu dibatasi itu contohnya gimana? Contohnya kayak ada lockdown. Oh, lockdown ya. Ya, lockdown itu berarti tidak boleh beraktivitas di luar rumah ya, atau di luar ruangan ya. Jadi semuanya harus berdiam diri ya ketika di rumah ya. Kemudian ketika itu dikaitkan dengan perdagangan antar negara itu bagaimana? Ya kan semuanya harus berdiam diri di rumah ya. Nah, terus bagaimana dengan perdagangan antar negaranya? Jadi kan kalau misalnya ada lockdown tuh pekerja-pekerja tuh kayak pada di rumah semua. Jadi di rumah pekerjanya ya? tuh jadinya tuh kayak sedikit yang kerja di luar rumah gitu. Jadi pengeluaran buat penghasil buat ekspornya itu kayak berkurang. Oh ya, seperti itu ya. Jadi ini tadi siapa? Elmira. Siapa? Elmira. Elmira ya. Luar biasa ya, tepuk tangan ya buat Mbak Elmira ya. Jadi tadi disampaikan sama Elmira bahwa ketika COVID itu kita dibatasi ya, aktivitas di luar ruangan ya. Sehingga apa? Sehingga kalau yang namanya perdagangan antar negara itu terdiri dari apa? Ekspor dan impor ya. Nah, ketika ekspor dan impor ini kan, ketika ekspor itu kan juga kita harus memproduksi barang yang akan diekspor ya. Nah, untuk memproduksi itu sebagian besar itu kita harus melaksanakannya di mana? Di
Di luar ruangan atau dalam hal ini di mana? Di pabrik, benar sekali ya. Di pabrik. Nah, ketika harus memproduksi barang yang akan diekspor ini kan harus di pabrik ya. Nah, sedangkan adanya COVID-19 ini dibatasi ya, bahkan yang kerja itu dibatasi jumlahnya ya, jaga jarak ya. Nah, ini sangat terbatas ya, sangat mengurangi ya produk yang dihasilkan ya untuk diekspor ya. Termasuk ketika kita mengirim barang ya. Kalau mengirim barang itu di mana? Di pos. Ya, benar ya. Di pos ya. Lah Pak, ya tukang posnya itu nanti ngirimnya kemana? Kalau yang antar negara? Pakai pelabuhan pakai pesawat. Iya, pelabuhan pakai pesawat ya. Kapal. Iya, pakai lewat pelabuhan, lewat pesawat ya. Ya, untuk mengirim barangnya ya. Nah, seperti aktivitas antar negara itu juga dibatasi ya. Jadi masing-masing negara itu juga menjaga agar orang luar itu tidak masuk ke negaranya ya. Kalau harus masuk itu juga benar-benar di swab ya, dicek ya, dicek ini COVID atau enggak ya. Bahkan sebelum mengirim barang itu harus ada syarat swabnya ya, seperti itu. Karena negara juga membatasi ya, bahkan takut ya, terutama kalau ada negara yang dia ini ya yang jumlah penderita COVID-nya itu banyak ya. Sehingga dia takut ya kalau ada dari negara tersebut ke negaranya ya, karena untuk mencegah COVID-19. Padahal di sisi lain dalam hal ini juga sebenarnya untuk perdagangan antar negara ya. Tapi karena yang namanya jiwa itu mungkin lebih utama ya, jadi mungkin ya dibatasi dulu ya untuk perdagangan antar negaranya ya. Baik, ada yang mau disampaikan lagi? Ada yang mau menyampaikan ya? Jadi tapi mungkin ada yang tahu kalau COVID-19 itu dimulai kapan? Ya, tepatnya akhir tahun 2019 ya, Desember 2019 ya. Kalau sekarang ini kita sudah menginjak tahun berapa? 2022 ya. 19 berarti 20 21 ya. Sekitar 2 tahun lebih ya kita sudah melewati COVID-19 ya. Ya mungkin kalau ketika saat COVID ya itu masih terdampak ya, tapi ini karena sudah 2 tahun lebih, jadi seperti tadi ya sudah ada upaya pemerintah ya, upaya pemerintah untuk apa? Mendorong ekspor ya, perdagangan antar negara ya, sehingga ini sudah ada upaya-upaya ya yang tentunya akan menaikkan kegiatan perdagangan antar negara ya. Baik, untuk materi perdagangan antar negara sudah saya cukupkan ya, saya kira sudah cukup. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia ya. Karena tadi melihat hasil post-test juga sudah cukup lumayan ya, tapi tadi sudah cukup banyak yang menjawab benar ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa membaca dulu ya materi-materi ya di buku ya, atau di buku paket, atau di buku-buku lainnya, atau lewat internet ya, tentang materi penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia. Seperti itu ya, paham?
Paham ya. Baik, karena ini waktunya sudah habis ya. Jadi terima kasih ya atas partisipasi kalian dalam pembelajaran hari ini ya, yang sangat antusias dan aktif ya, aktif dalam pembelajaran. Tepuk tangan buat kita semua ya. Baik, sebelum pembelajaran diakhiri, ini ya, kertas-kertasnya ya bisa dirapikan ya, buku-bukunya, alat tulisnya bisa dirapikan, tabnya bisa nggak usah dimatikan ya, tabnya bisa ditaruh ya, dirapikan ya. Ya, silakan bisa dirapikan mejanya. Ya, karena untuk pembelajaran IPS hari ini sudah selesai ya. Oke, ya silakan bisa dikumpulkan ya lembar jawabnya ya, bisa dikumpulkan ya, dikumpulkan di masing-masing kelompok, kemudian baru diserahkan ke Pak Guru ya. Ya, silakan bisa. Ini untuk kelompok berapa ini? Ya, lembar jawabnya ya. 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 Terima kasih. Kemudian ini untuk kelompok berapa? 4. Kelompok 4 ya. Ya. Baik, ini sudah semua mengumpulkan ya? Sudah semua tugasnya? Sudah dikumpulkan semuanya tugasnya? Sudah ya. Kalau sudah, ketua kelas ya, minta tolong untuk dipimpin doa. Sikap berdoa, tundukkan kepala, berdoa yang khusyuk. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sekali lagi Pak Guru mengucapkan ya terima kasih ya, karena kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan aktif ya, dengan antusias, dan sudah mengerjakan tugas ya dengan baik dan tepat waktu ya. Sekali lagi jangan lupa untuk mempelajari ya materi selanjutnya dan mempersiapkan diri ya agar kalian bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya dengan baik ya. Baik, dari awal ya hingga akhir Pak Mustaqim mengucapkan mohon maaf ya kalau ada salah kata ya, salah kata atau mungkin menyinggung ya, atau apa ya, suaranya terlalu keras ya dalam menegur dan sebagainya. Kemudian mohon maaf ya kalau ada kekurangan ya dalam penjelasan dan sebagainya. Terima kasih. Cukup sekian dari Pak Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.